Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang tragedi Kansas. Karena inilah alasan kenapa tidak adanya etnis Tionghoa di kota Pariaman. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya dulu ya Sobat. Terima kasih. Keberadaan etnis Tionghoa dapat ditelusuri di seluruh penjuru Nusantara, seperti halnya di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan ini terlihat nyata dengan adanya perayaan Imlek yang masuk menjadi kalender wisata dalam festival Cap Gomeh. Di Sumbar, keberadaan etnis Tionghoa dapat dijumpai di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya, wilayah permukiman tersebut juga lazim disebut sebagai Kampung Cino. Bukti otentik yang sampai saat ini bisa dijumpai adalah Klenteng Si Hin Kiong. Sejarawan sekaligus akademisi UNP Erniwati mengatakan, masuknya Tionghoa di Sumbar melalui dua jalur, yaitu melalui jalur timur dan pesisir pantai barat Sumatera. Jalur timur melalui perairan sungai, yakni Kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, hingga Batu Sangkar. Setelah Malaka dikuasai Portugis, orang Tionghoa mengalihkan pelayaran mereka melalui pesisir pantai barat Sumatera. Jalur kedua yakni pesisir pantai barat Sumatera, yaitu Padang Pariaman atau saat ini dikenal dengan Kota Pariaman. Kala itu Pariaman didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai etnis, termasuk Tionghoa. Lanjutnya, pada tahun 1620, Belanda menjadikan Pariaman sebagai tempat untuk mengumpulkan komoditi ekspor yang dibawa dari daerah pedalaman. Kemudian pada tahun 1926 setelah Perang Dunia II terjadi, kota Pariaman mengalami perekonomian yang buruk. Selanjutnya, tahun 1942 Jepang masuk ke kota Pariaman. Pada masa pendudukan Jepang tersebut, ekonomi Pariaman kacau. Tionghoa mulai mengambil hati tentara Jepang untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Tidak sedikit dari etnis Tionghoa mulai melanggar norma agama dan asusila di dekat rumah ibadah. Tindakan tersebut memicu pertempuran antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi orang Pariaman. Peristiwa itu hingga kini dikenal masyarakat di sana dengan istilah peristiwa Kanso, pembunuhan menggunakan seng yang kemudian diletakkan di leher yang dilakukan dengan cara ditarik. Namun Erniwati belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait peristiwa ini. Jejak kelam peristiwa Kansas 44 di kota Pariaman. Saudara kita yang beretnis Tionghoa sangat terkenal dengan ada di mana-mana, hampir di seluruh kota di penjuru dunia mereka pasti bermukim karena mereka memiliki kebiasaan berdagang. Namun, hal tersebut tidak berlaku di kota Pariaman, yaitu salah satu kota di Sumbar. Ternyata alasan dibalik semua itu adalah karena pada tahun 1944 terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat mencekam yang dinamakan peristiwa Kansas.
Pada 1630 etnis Tionghoa datang ke Pariaman dengan tujuan untuk berdagang karena pada saat itu di Pariaman dibangun sebuah pelabuhan terbuka oleh pihak Belanda dan menjadikan kota Pariaman ini sebagai kota perhimpunan komoditi ekspor. Kemudian perkembangan etnis Tionghoa di kota Pariaman ini sangat pesat itu. Etnis Tionghoa ini mampu menyebar ke berbagai perkampungan di Pariaman seperti Kampung Cino, Kampung Jao, Kampung Pondok, dan juga Kampung Nih. Pada saat itu etnis Tionghoa sangat disayangi oleh Belanda. Hal itu terjadi karena etnis Tionghoa ini sangat pandai menjadi perantara antara pribumi dan juga Belanda. Begitupun kehidupan berdampingan antara etnis Tionghoa dan pribumi Pariaman yang harmonis. Mereka saling menghargai satu sama lainnya dan saling menghormati budaya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, penjajah Jepang masuk ke kota Pariaman. Kehidupan yang awalnya rukun dan tentram antara etnis Tionghoa dengan pribumi mulai mengalami keretakan. Hal ini terjadi karena etnis Tionghoa ini melakukan berbagai cara untuk mengambil hati tentara Jepang agar mereka diistimewakan dari pribumi Pariaman. Puncaknya pada 1944 pejuang Pariaman ingin melakukan penyergapan terhadap pedati tentara Jepang. Pada saat itu ada iring-iringan pedati tentara Jepang yang melintasi jalan raya Pariaman menuju ke Sungai Limau. Saat itu terdapat 3 hingga 4 pedati Jepang yang di dalamnya terdapat ransum sebagai persediaan tentara Jepang selama di Pariaman. Jarak satu pedati dan pedati lainnya ini cukup berjauhan dan momentum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pejuang Pariaman ini untuk menyergap salah satu pedati tentara Jepang. Hingga upaya penyergapan tersebut berhasil dan pedati tentara Jepang ini disembunyikan di salah satu markas besar pejuang Pariaman. Sesampai di tempat tujuan, tentara Jepang menyadari bahwasanya salah satu dari pedatinya telah hilang dan berkemungkinan disergap oleh pejuang. Menindaklanjuti penyergapan oleh pedati tentara Jepang tersebut, pihak Jepang melakukan penyisiran dan penyebaran mata-mata di jalan yang telah dilalui oleh pedati tersebut. Alhasil pihak Jepang ini mengetahui bahwa yang menyergap adalah pejuang Pariaman. Keesokan harinya markas besar pejuang Pariaman ini dikepung oleh tentara Jepang dan beberapa pejuang Pariaman yang ada di markas tersebut ditangkap dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Dari peristiwa ini, pejuang Pariaman mencurigai salah seorang etnis Tionghoa diduga menjadi mata-mata Jepang. Ia bernama Tugan. Kecurigaan terhadap Tugan ini bukan sentimen belaka terhadap etnis Tionghoa, namun hal ini memiliki alasan yang sangat logis karena pada saat itu Tugan ini ketika membeli daging di pasar Pau, ia selalu bertanya kepada pribumi perihal peristiwa itu. Di sisi lain, tentara Jepang pun sering minum kopi di kedai Tugan dan berbincang dengan Tugan. Untuk memastikan kecurigaan ini terhadap Tugan, pejuang Pariaman menyuruh anak-anak untuk bermain di sekitar kedai kopinya si Tugan ini. Dan mendengarkan pembicaraan Tugan dengan tentara Jepang, dan disinilah anak-anak ini mendengar pembicaraan Tugan dan tentara Jepang ini, dan mendapatkan fakta bahwasanya benar si Tugan dan adik perempuannya terlibat dalam memata-matai pejuang Pariaman. Mendengar pengakuan tersebut, hal yang sangat mengerikan terjadi. Salah seorang pejuang Pariaman ini refleks melakukan pembunuhan terhadap Tugan dan adik perempuannya. Keduanya digorok menggunakan kansas dari kaleng roti hingga leher tersebut hampir putus.
Keesokan harinya mayat keduanya ini yang Kansas tersebut masih melekat di lehernya diletakkan di Tugu Tabuik, untuk memperingati seluruh masyarakat kota Pariaman yang tidak hanya etnis Tionghoa tetapi pribumi juga agar tidak melakukan pengkhianatan tersebut. Melihat kejadian ini, etnis Tionghoa yang ada di Pariaman terburu-buru melarikan diri keluar kota Pariaman. Jadi seperti itulah kejadian dari tragedi Kansas di Pariaman. Jadi mengapa hilangnya keberadaan warga Cina di Pariaman? Sangat disayangkan juga tragedi ini bisa terjadi dan mudah-mudahan juga tragedi ini jangan sampai kejadian lagi. Sebagaimana mestinya, kita harus tetap hidup rukun kepada sesama makhluk hidup, ya sobat. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang tragedi Kansas ini. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk tidak lupa menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya juga ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.